Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Mekanika Tanah akan menggambarkan penerapan modul Geo5M pada aliran air untuk menganalisis rembesan melalui bendungan tanah homogen. Tujuannya adalah untuk menemukan muka air tanah atau garis freatik di dalam bendungan. Masalah ini termasuk dalam kategori aliran air tidak terbatas dan tugas ini membutuhkan spesifikasi geometri bendungan, sifat material tanah, dan juga kondisi batas hidrolik. Analisis tersebut memberikan lokasi muka air tanah di dalam tubuh bendungan, distribusi tekanan pori di bawah muka air tanah, dan juga distribusi kecepatan aliran air. Di atas muka air tanah, program ini juga memungkinkan untuk memplot tekanan pori negatif atau hisap, dan debit total melalui batas permeabel juga disediakan. Di sini saya terapkan contohnya untuk ketinggian bendungan ditetapkan sama dengan 11 meter, panjang proyeksi sepanjang muka hulu dan hilir diasumsikan sama dengan 24 meter, dan puncak bendungan ditetapkan sama dengan 4 meter. Lapisan tanah kedap air ditemukan 4 meter di bawah permukaan tanah, dan muka air tanah di bagian hilir ditemukan 1 meter di bawah permukaan tanah. Tanah di seluruh domain dianggap homogen dan isotropik dengan sifat hidrolik yang sama baik dalam arah vertikal maupun horizontal. Tanah yang dipilih diklasifikasikan sebagai lano berpasir berdasarkan sistem klasifikasi USDA. Dan tugasnya adalah menentukan letak garis freatik dengan mempertimbangkan muka air pada reservoir masing-masing 2 meter, 9 meter, 10,8 meter di atas permukaan tanah. Selain itu, kita juga harus mengecek apakah akan terjadi debit air di kaki muka hilir. Baik, untuk selanjutnya akan kami mulai bagaimana cara pengerjaannya di Geo5M ini. Yang pertama, klik setting pada pojok kanan atas, lalu pada analisis type pilih steady state water flow, kemudian yes. Untuk selanjutnya pilih interface, setup range. Untuk minimumnya kita masukkan 0, maksimumnya kita masukkan 52, dan kedalamannya kita masukkan 4. Selanjutnya klik OK, add interface, kemudian add interface lagi. Untuk membuat model komputasi, cukup dengan mengatur jarak model dari 0 hingga 52 meter dengan masukkan satu antar muka dengan titik-titik yang memiliki koordinat 0,0, 24,11 dan 28,11. Juga yang terakhir ada di 52,0. Parameter material tanah yang diperlukan harus disediakan dengan pengukuran laboratorium. Namun, dalam contoh kasus ilustrasi kami mengadopsi nilai perkiraan yang sesuai dengan lano berpasir, yaitu 0,7. Untuk detail lebih lanjut, lihat bantuan program kami. Kami memilih model Van Knuys dengan nilai tipikal parameter model yang sesuai dengan lano berpasir, yaitu 0,7. Pada layar KX saturation kami isi 1,6, KZ saturation kami isi 1,06, E0 yaitu 0,7, alfa 7,5, dan N yaitu berisi 1,89 dengan warna background coklat. Lalu klik Add.
Dengan catatan permeabilitas tanah pada tanah tak jenuh atau jenuh sebagian di atas garis Friedrich dinyatakan sebagai kelipatan koefisien permeabilitas pada tanah jenuh penuh dan koefisien permeabilitas relatif yang terakhir mengikuti dari model zona transisi. Jelas bahwa untuk tinggi tekanan positif, dengan demikian untuk daerah di bawah garis Friedrich, koefisien permeabilitas relatif selalu konstan dan sama dengan 1. Analisis ini mengadopsi elemen segitiga tiga simpul sebagai opsi default yang diasumsikan dalam program GeoFM aliran air. Mengenai elemen dimensi model dengan panjang tepi rata-rata 1 meter tampaknya cukup, mengingat geometri saat ini dan tanah yang homogen tidak memerlukan perbaikan mesh tertentu. Dengan catatan penyempurnaan mesh menjadi penting setelah mempertimbangkan model geometris yang lebih rinci yang mengandung elemen struktural yang relatif kecil. Pada gambar di atas, pada setiap perhitungan sebelum menjalankan analisis perlu memasukkan kondisi batas hidrolik. Kondisi batas ini dalam program dilambangkan sebagai aliran titik atau garis. Dengan catatan, secara default semua batas eksternal dianggap kedap air. Perhitungan analisis elemen hingga dengan demikian memerlukan penentuan tekanan pori baik di sepanjang sebagian dari batas eksternal atau pada titik-titik di dalam domain. Oke, untuk yang langkah selanjutnya kita akan menentukan kondisi batas pada tahap nomor 1. Pada tahap perhitungan nomor 1 sendiri, kita mendefinisikan beberapa kondisi batas seperti berikut. Yang pertama, di muka hulu kami meresapkan tekanan pori atau jenis kondisi batas dengan bantuan ketinggian muka air yang ditetapkan sama dengan 2 meter di atas permukaan tanah. Tunjukkan bahwa di sepanjang bagian batas di atas permukaan air, permukaan yang kedap air dipertimbangkan. Hisap sepanjang garis di mana kondisi batas tekanan pori ditentukan. Dengan demikian, tidak ditentukan secara khusus, melainkan ditentukan melalui analisis. Lalu, sebuah rembesan jenis kondisi batas ditentukan pada muka hilir. Pada permukaan vertikal, di kaki muka hilir kita definisikan dalam contoh tekanan pori jenis kondisi batas dengan menempatkan muka air tanah pada kedalaman min 1 meter. Kondisi ini menunjukkan aliran air terbatas dengan tabel air pada tingkat tertentu. Lalu di batas bawah domain dan di sepanjang puncak bendungan, kami mempertahankan kedap jenis kondisi batas. Kondisi batas ini menunjukkan tidak ada aliran yang melintasi batas. Baik, di sini kita akan melanjutkan tahap kedua. Di sini kita akan klik Line Flows. Lalu kita ganti parameternya menjadi 9 meter yang awalnya 2 meter. Kita ganti pada sisi bawah. Lalu untuk melakukan pengecekan kita klik analisis. Lalu klik analyze. Di sini terlihat ada perubahan. Lalu lanjut ke tahap ketiga. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik line flow dan ganti parameternya menjadi 10,8 meter. Tahap ini kita lakukan seperti pada tahap kedua. Lalu untuk pengecekannya lagi kita akan mengklik analisis dan analyze. Cara menentukan point flow yaitu pertama
klik topo pada bagian atas. Setelah klik topo, kemudian klik free point di bagian kanan. Setelah free point, klik add graphically. Klik add graphically, tentukan titik di 48.00 meter. Kemudian klik mesh generation, klik generate. Kemudian klik angka 1 pada bagian atas sebelah kanan topo. Setelah diklik, pilih analis sebelah kanan. Kemudian nomor 2 juga sama. Klik nomor 2, analis. Kemudian di nomor 3 juga sama. Klik 3, kemudian pilih analis. Kemudian yang terakhir titik 4, klik pada nomor 4. Kemudian pilih point flow, pilih add graphically, kemudian pilih titik point flow yang ditentukan tadi yang berada di 48.00 meter. Setelah itu pilih yang di table of flow, kemudian dirubah ke pure pressure GWT coordinate. Untuk GWT nya koordinat sendiri dirubah ke 0,1 meter. Setelah kita menentukan point flow dari tahap keempat yang ada di titik 48,00, kemudian kita lakukan pengecekan, yaitu dengan mengklik analisis, lalu klik analyze. Nah, di sini kelihatan bahwa ada perubahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan hal ini garis freatik sudah menyentuhkan permukaan rembesan dan terdapat aliran bebas di sepanjang muka hilir. Hal ini didukung oleh nilai flux air yang tidak nol yang menempel pada permukaan rembesan. Tunjukkan bahwa dalam kasus ini aliran air kondisi tunak, jumlah total air yang masuk ke dominan harus sama dengan jumlah air yang keluar dari domain. Kesimpulannya dari pengerjaan rembesan air di aplikasi Q5 yaitu 3 analisis dilakukan untuk menunjukkan lokasi dan bentuk garis freatik untuk ketinggian air di reservoir pada 2 meter, 9 meter, dan 10,8 meter. Untuk 2 kasus pertama, aliran keluar hanya terjadi di bawah permukaan medan. Ketika air dalam reservoir dinaikkan menjadi 10,8 meter, garis freatik menyentuh muka hilir dan terjadi aliran keluar permukaan ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 Mekanika Tanah. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.